Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Things You Can See Only When You Slow Down. Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Karya Hemin Sunim. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ketiga dari buku ini. Bab 3. Gairah. Redam hasrat kita. Meski terkadang masih merasa seperti mahasiswa, tanpa sadar ada gelar PhD di belakang nama saya, dan kini saya bekerja sebagai dosen di kota kecil di Massachusetts. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana jantung saya berdebar kencang saat membayangkan harus berhadapan dengan para mahasiswa untuk pertama kalinya. Saya menanti dengan tak sabar, seperti seorang remaja yang akan berkejan buta. Saya mencoba mengingat begitu banyak guru hebat yang telah mengajar saya dan berharap bisa mewujudkan ilmu dan aura mereka yang autentik. Dari 2 mata kuliah yang saya ajarkan di semester pertama, ada 1 mata kuliah yang sungguh menginspirasi saya sewaktu masih menjadi mahasiswa. Dasar meditasi Buddhis. Saya tidak ingin kelas ini hanya berupa teori. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan meditasi sendiri. Saya berharap nantinya bahkan setelah mereka lulus kuliah, mereka akan ingat untuk bermeditasi saat berhadapan dengan kesulitan dalam hidup mereka. Saya merasa hadiah terbaik yang bisa saya berikan untuk para mahasiswa adalah kemampuan untuk mengamati dengan batin mereka secara objektif dan tidak terjebak di dalam pikiran dan emosi mereka yang terus berubah. Saya masih ingat kelas pertama saya, rasanya seperti kemarin. Sebelum masuk kelas, saya mencemaskan apa yang akan saya katakan dan bagaimana saya mengatakannya. Tetapi pada akhirnya saya mengajar dengan penuh gairah tentang hal langka bernama afinitas karma dalam Buddhisme. Saya memberitahu mahasiswa saya, menurut ajaran Buddha, pertemuan kami di dalam kelas pada hari itu bukanlah kebetulan belaka, tetapi buah dari pertemuan kami yang pernah terjadi dalam banyak kehidupan lain. Saya juga mengatakan, karena waktu bersama kami merupakan sesuatu yang langka dan berharga, kami harus menjadikan semester ini produktif. Karena banyak mahasiswa saya yang masih di tahun pertama, mereka benar-benar terlihat begitu polos dan sepertinya masih memiliki harapan yang besar dalam kuliah. Kelas saya hanya dibatasi sampai 25 mahasiswa saja, sehingga tidak sulit bagi saya untuk menghafal nama mereka dan saya sempat mengobrol singkat dengan mereka semua. Saya mengerti kenapa mereka mengambil kelas ini dan apa yang ingin mereka pelajari dari sini. Saya menyukai mereka semua dan berjanji pada diri sendiri untuk mendedikasikan waktu dan tenaga saya untuk pendidikan mereka. Antusiasme saya semakin terlihat jelas saat kelas dimulai. Saya memberi lebih banyak pekerjaan rumah daripada dosen lain, sebab saya merasa ada keharusan untuk mengajar mereka sebanyak yang saya mampu. Saat saya menerima hasil tugas mereka, saya menilai dengan teliti dan secepat yang saya bisa. Selain itu, saya juga menyuruh para mahasiswa untuk berlatih meditasi setiap hari dan menulis jurnal berisi kegiatan meditasi mereka. Sementara para dosen lain biasanya hanya sekali mengadakan jamuan makan malam dengan mahasiswa mereka di akhir semester. Saya mengadakan jamuan ini beberapa kali, bahkan sampai mengajak mereka piknik ke biara Buddhis terdekat. Pernah sekali saya mengajak mahasiswa saya ikut ke wihara untuk mendengar khotbah yang disampaikan oleh guru meditasi Vipassana ternama di Amerika. 1 semester terus berjalan, saya mulai menyadari hasrat saya yang menggebu mulai menimbulkan masalah. Saya merasa apabila saya memberikan yang terbaik untuk mengajar mahasiswa-mahasiswa itu, mereka juga akan memberikan yang terbaik untuk mendengarkannya. Sebagian besar mahasiswa terlihat puas karena saya memberikan pengalaman yang beragam. Tapi ada beberapa yang kelihatan bosan dan hilang minat. Mereka mulai masuk kelas tanpa mengerjakan tugas. Beberapa ada yang datang tanpa menyelesaikan bacaan mereka. Sebagian dari mereka bahkan dengan tegas mengatakan kunjungan ke biara dan wihara bukanlah bagian dari kelas dan karenanya mereka tidak wajib ikut. Saya mulai merasa kecewa dan sakit hati. Saya terpukul.
Saya melakukan segalanya demi mereka dan mereka menolak apa yang saya berikan. Saya mengamati perasaan kecewa ini. Saya melihat situasi ini dengan lebih jelas. Saya menyadari betapa tidak bijaksananya saya dalam mengambil sikap. Kelas saya hanyalah 1 dari 4 kelas yang harus mereka ambil. Meski mata kuliah ini penting bagi saya, mata kuliah yang lain juga sama pentingnya bagi mereka. Sudah sewajarnya mereka tidak dapat mencurahkan seluruh waktu mereka untuk mata kuliah saya. Tetapi saya tidak dapat menyadari itu sebelumnya, dan malah terbawa oleh hasrat saya untuk mengajar. Tak peduli betapa ampuhnya suatu obat, jika kita menyuruh orang lain meminumnya, obat itu akan terasa seperti racun. Cara mengajar saya ternyata bisa menjadi racun bagi beberapa mahasiswa. Setelah menyadari ini, di tengah-tengah semester saya mengubah cara saya agar dapat menemukan keseimbangan antara gairah saya dalam mengajar dan kapasitasnya para mahasiswa dalam belajar. Saya terkejut saat mahasiswa-mahasiswa itu hampir langsung menyadari perbedaannya dan mulai menanggapinya dengan positif. Saya tidak membebani mereka dengan semangat saya, dan perlahan-lahan mereka menemukan kembali minat di dalam kelas sesuai waktu mereka sendiri-sendiri. Ketika itu terjadi, saya menyadari sesuatu yang seharusnya sudah saya ketahui dari dulu. Ketika pertama kali diberi tanggung jawab, terutama untuk sesuatu yang sudah lama telah diusahakan, kita mudah sekali terbawa dalam antusiasme yang berlebihan, karena begitu ingin membuktikan diri. Tetapi dalam semangat berlebihan, kita ingin membuktikan diri. Kita melakukan kesalahan dengan menyamakan gairah dengan keefektifan. Menyelesaikan satu pekerjaan dengan baik lebih penting daripada perasaan bangga kita saat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Butuh kebijaksanaan untuk mengerti bahwa kedua hal tersebut tidak saling berhubungan. Dalam kasus-kasus tertentu, usaha seseorang yang terlalu bersemangat malah bisa menghalangi tujuan yang diinginkan, terutama ketika orang tersebut tidak dapat melihat kepentingan orang lain yang ikut bekerja sama. Saat kita tahu bagaimana mengendalikan gairah yang tumpah ruah ini, barulah kita bisa bekerja dengan harmonis dan efektif bersama orang lain. Barulah kita bisa dengan efektif membagikan antusiasme dengan orang-orang di sekitar kita. Detang lonceng terdengar sampai jauh, hanya ketika lonceng tersebut dipukul dengan keras. Pengaruh kita tidak akan terbawa jauh tanpa pengorbanan kerja keras. Dunia mengetahui usaha keras kita lebih cepat daripada yang kita kira. Kerja keras itu penting, tapi jangan terpikat oleh perasaan yang muncul ketika kita bekerja keras. Apabila kita mabuk akan perasaan tersebut, kita tidak akan lagi peduli kepada kepercayaan itu, dan hanya memikirkan bagaimana kita terlihat bekerja keras di mata orang lain. Orang-orang yang paling berbahaya adalah mereka yang memiliki gairah, tetapi tidak cukup bijaksana. Jika kita ingin menebak sikap seorang politisi setelah memenangi pemilu, lihatlah bagaimana dia hidup sekarang dan bagaimana dia bersikap di masa lampau. Seseorang tidak akan hidup seperti apa yang dia janjikan. Dia hidup seperti yang sedang dia jalani sekarang. Menurut sejarah, orang-orang yang membawa perubahan di dunia bukanlah manusia parubaya, melainkan kaum muda yang penuh gairah. Hati mereka begitu sensitif terhadap penderitaan kaum yang tertindas. Jiwa mereka menjulang tinggi di atas ketidakadilan dan berjuang demi kaum tertindas. Jagalah hati dan jiwa muda itu sampai kapanpun umur kita. Semua orang akan bersikap ramah kepada seseorang yang baru pertama kali ditemui. Pertanyaannya, sampai kapan keramahan itu ada? Jangan mudah tertipu hanya karena seseorang baik kepada kita di awal. Saat sedang mencari pegawai baru, jangan hanya melihat kemampuan dan pengalaman mereka, tetapi juga apakah mereka tahu bagaimana menikmati pekerjaan. Orang-orang yang menikmati pekerjaan biasanya lebih sukses daripada mereka yang tidak menikmatinya. Tidak peduli apapun pekerjaan yang digeluti, kita harus melaksanakannya dengan seksama. Jika kita berpikir, saya akan mengerjakannya seperti ini sekarang dan memperbaikinya nanti, biasanya kita tidak akan memperbaikinya, karena nanti kita mungkin tidak lagi memiliki motivasi untuk mengerjakannya, atau kita menjadi terbiasa dengan cara yang sekarang. Sama seperti pindah ke rumah baru dan memutuskan untuk sambil memperbaikinya.
Bahkan setelah bertahun-tahun kita tidak sempat memperbaikinya. Kita akhirnya hidup dengan kondisi seperti sekarang untuk waktu yang lama. Seseorang berpikir, saya harus belajar keras supaya bisa masuk ke kampus bergengsi. Seseorang yang lain berpikir, saya belajar keras supaya bisa mengajar kakak saya yang tidak bisa sekolah karena keluargaku tidak mampu membiayainya. Walaupun keduanya memiliki tekad yang sama untuk belajar keras, motivasi mereka sangatlah berbeda. Nazar untuk membantu orang lain bisa membangkitkan energi besar dari dalam. Ini sebabnya kenapa orang-orang mengambil sumpah Bodhisattva untuk membebaskan segala makhluk sebelum menjalani perjalanan menuju pencerahan spiritual. Saat kita mengambil keputusan, cobalah untuk menilai berapa banyak orang yang akan merasakan manfaatnya. Apabila keputusan itu hanya memuaskan ego kita dan malah menyakiti orang banyak, berarti itu keputusan yang salah. Jadilah orang yang bisa memahami apa yang orang lain alami dan mengerti segala sesuatunya tidak hanya dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang mereka juga. Apa kita sedang berusaha mendekati seseorang? Apa karena kita menginginkan sesuatu darinya? Jika kita memang sungguh ingin dekat dengan seseorang, buanglah keinginan tersembunyi itu. Ketika kita bersikap baik dengan tulus tanpa niat lain, orang-orang akan lebih siap membuka diri untuk kita. Beberapa orang bersikap murah hati dan ramah kepada orang-orang di luar lingkaran mereka, tetapi mengabaikan orang-orang yang ada di dalamnya. Menyia-nyiakan keluarga dan teman-teman dekat merupakan suatu kesalahan. Ketika orang-orang terdekat kita merasa terabaikan dan dikhianati, semua yang telah kita bangun bisa roboh seketika. Batu besar bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana tetap rendah hati dan tenang, bahkan saat gelombang pujian dan kritik datang menerpa. Menjadi yang paling benar tidaklah penting. Bahagia bersama orang lainlah yang penting. Masing-masing kita memiliki keyakinan, nilai, dan pemikiran yang fundamental dalam hidup kita dan tidak dapat kita korbankan. Kita percaya semuanya itu sudah pasti benar dan semua orang akan setuju apabila mereka benar-benar mengerti. Namun, terkadang kita harus melewati waktu bersama dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan keyakinan kita. Kita mungkin memiliki pandangan politik, agama, atau nilai hidup yang berbeda-beda. Saat obrolan kita mulai menyentuh topik sensitif ini, obrolan itu langsung berubah menjadi argumen. Tidak ada yang merasa didengar atau dihormati. Yang tersisa hanyalah amarah, kebingungan, dan rasa sakit hati. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah membuat orang lain sedih atau sakit hati hanya untuk membela keyakinan kita merupakan sesuatu yang sepadan. Daripada mempertahankan kesakralan nilai kehidupan kita, bukankah sebaiknya kita menjaga perasaan orang yang duduk di hadapan kita? Bukankah lebih baik apabila kita sama-sama bahagia daripada menjadi yang paling benar sendiri? Berusaha meyakinkan orang lain untuk menerima pandangan kita merupakan hasil dari ego kita. Sekalipun kita yang benar, ego kita tidak dapat dipuaskan dan akan terus mencari argumen baru untuk dibahas. Kedewasaan dibentuk dari pengalaman. Satu pelajaran dalam kedewasaan adalah kita seharusnya tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Dan kita harus belajar untuk merendam ego kita dan melihat gambaran yang lebih besar. Menjadi yang paling benar sesungguhnya tidak sama pentingnya dengan bahagia bersama orang lain. Alih-alih menjadi orang yang paling pintar, yang cepat mengkritik orang lain, jadilah teman yang hangat, yang menyatukan sesama dan senang berbagi. Jadilah tetangga yang peka, yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Jika saya ingin meyakinkan orang lain, saya akan lebih dulu mendengarkan mereka baik-baik dan memahami mereka. Meskipun saya yang benar, mereka tidak akan mau berubah pikiran hingga mereka merasa didengarkan dan dihargai. Banyak konflik dalam hidup kita dapat diselesaikan jika kita mau memahami apa yang orang lain rasakan. Cobalah lihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Jika kita hanya memikirkan pendapat kita tidak ada bedanya dengan anak kecil. Jika kita marah saat sedang mendebat mana yang benar dan salah, suara lantang kita justru menandakan kekalahan kita. Menjadi tukang kritik itu mudah,
Tapi jika tukang kritik mencoba menjadi pemimpin, dia akan mengerti segala sesuatunya tidak semudah apa yang dia kritik. Kritik tanpa solusi sesungguhnya hanyalah ego yang dibesar-besarkan. Saat mendengarkan sesuatu yang membuat darah kita mendidih, jangan langsung mengirim pesan atau surel. Orang bijak akan membawanya tidur terlebih dahulu. Tanggapan instan yang emosional seringkali membawa hasil yang nantinya akan kita sesali. Sangat mudah untuk membuat orang lain merasa spesial. Orang biasanya lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Tanyakan pertanyaan terbuka dan dengarkan mereka dengan penuh minat. Mereka akan tersanjung dengan perhatian kita dan bahkan akan menyukai kita. Orang-orang berkuasa seringkali dikelilingi oleh banyak penjilat yang membuat atasan mereka merasa penting dan istimewa. Jika orang-orang di sekitar kita selalu setuju dengan kita, mereka mungkin saja seorang oportunis, bukan seorang yang loyal. Ketika suatu pertanyaan memiliki jawaban yang panjang, rumit, tetapi terdengar logis, dan jawabannya sederhana, yang mudah dipahami, bahkan oleh anak kecil sekalipun, jawaban yang benar adalah yang lebih sederhana. Saat kita mengajukan pertanyaan dan tidak ada yang menanggapi, itulah jawabannya. Hanya ada orang-orang yang tahu benar kekurangan mereka dan yang sama sekali tidak tahu. Tidak ada orang yang sempurna, semua orang memiliki kekurangan. Jika seseorang terlihat sempurna, itu karena kita tidak mengenal orang itu dengan baik. Jangan membuatnya terlihat sempurna, tapi buatlah agar terlihat menarik. Saran dari seorang desain interior. Apakah sebenarnya kita ingin bahagia atau ingin terlihat bahagia? Jangan pedulikan apa yang dunia tawarkan kepada kita untuk merasa bahagia. Jujurlah kepada diri sendiri dan temukan apa yang sebenarnya kita inginkan. Alih-alih kesuksesan, pilihlah kebahagiaan sebagai tujuan hidup kita. Jika kita sukses tetapi tidak bahagia, lalu apa gunanya? Ada orang-orang yang ingin menjadi sukses agar bisa balas merendahkan orang-orang yang pernah meremehkan mereka. Tapi apa yang terjadi setelah kita sukses? Apa yang kita lakukan setelah membuktikan mereka salah? Jika kita ingin benar-benar sukses, jangan pernah gunakan tolak ukur orang lain. Pujian yang berharga datang dari orang yang berasal dari bidang yang sama dengan kita. Nilainya sama dengan pujian dari 10 atau lebih orang di luar bidang kita. Pekerja profesional memiliki talenta dan keahlian masing-masing. Jika ada klien yang ingin mengontrol dan mengawasi setiap detail pekerjaan, mereka tidak akan bisa bekerja dengan maksimal dan merasa dibatasi. Jika kita ingin hasil yang terbaik, kita boleh tetap mengawasi mereka, tapi kita harus tahu kapan harus mundur. Dokter, pengacara, atau akuntan yang senior belum tentu akan memberikan pelayanan yang lebih baik daripada pekerja profesional muda penuh semangat yang baru menggeluti bidang mereka selama beberapa tahun. Besarnya perhatian yang kita dapatkan seringkali lebih penting daripada riwayat karir cemerlang pekerja profesional tersebut. Setelah menguasai 18 level kungfu, kita bisa melukai orang lain hanya dengan jentikan jari. Tapi jika kita mampu menguasai ke-36 levelnya, kita akan memilih untuk memundur ketika orang lemah dengan konyolnya datang mengajak berkelahi. Apa kita berkembang? Apa kita berhasil? Jika ya, pastikan apakah kita sukses dengan mengorbankan orang lain atau bersama dengan orang lain. Jika kita menyingkirkan orang lain untuk meraih kesuksesan, kita akan ditenggelamkan ketika gelombang pasang datang. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.